Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 121, Misi. Kalau begitu, ayo ambil ini. Apakah kamu serius? Saudara laki-laki. Apa? Lin Xiao memandangi dua lainnya dan menyeringai. Bukankah ini cukup baik untuk kita? Wen Renyu. Melihat dua kertas yang diambil Lin Xiao, dua lainnya tidak tahu harus berkata apa selain setuju. Misi pertama adalah melenyapkan pembunuh berantai baru-baru ini yang berkeliaran di desa kecil tidak jauh dari kota Fengyi. Misi kedua adalah mengumpulkan rumput bunga kapas, yang merupakan tumbuhan yang sangat umum ditemukan di pinggiran hutan. Hutan yang mengelilingi kota Fengyi cukup luas, jadi itu berarti mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk menyelesaikan kedua misi ini. Hadiahnya apa, Kak? Lin Yun bertanya. 1000 emas dan juga batu roh tingkat rendah. Kalau begitu ayo pergi. Mendengar hadiahnya, dua lainnya menjadi bersemangat. Lin Xiao menyeringai dan melihat dua misi di tangannya. Pembunuh berantai itu bernama Bowu dan diperkirakan berada di sekitar body training peringkat 8 hingga 10. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi deskripsinya menyatakan bahwa dia memiliki keterampilan yang kuat yang memungkinkannya untuk membunuh secara efisien. Menyerahkan misi ke counter, wanita itu tertegun. Dia menatap ketiga bocah di depannya dengan bingung. Pria ini adalah body training peringkat 8 paling rendah. Apakah kamu yakin ingin mengambil misi ini? Iya. Juga, yang ini jauh dan ada banyak binatang buas di luar. Apakah kamu yakin tidak akan membutuhkan lebih banyak anggota untuk timmu? Wanita itu bertanya lagi. Lin Xiao mengangkat alisnya. Bisakah saya membeli peta? Tentu. Ketika wanita itu menyerahkan peta itu kepada Lin Xiao, dia menyadari bahwa dia sangat jauh dari danau tempat dia dulu tinggal. Butuh waktu berminggu-minggu baginya untuk mencapai kampung halamannya. Selain itu, hutan yang luas menyelimuti jarak yang sangat jauh yang pasti akan memakan waktu sekitar 3 hari bagi mereka untuk mencapai tepi. Seberapa kuat binatang buas itu? Seharusnya ada binatang yang tidak memiliki peringkat sampai binatang peringkat 3. Tangan Lin Xiao bergetar sedikit ketika dia mendengar kekuatan binatang itu. Pikiran Anda, binatang peringkat 3 setara dengan penggarap pendirian yayasan. Jika dia bertemu binatang peringkat 3 di jalannya, dia tidak punya pilihan lain selain lari sejauh mungkin. Tunggu. Lin Yun dan Wen Renyu sudah body training peringkat 10 dan dia sendiri juga body training peringkat 9. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah besar jika mereka bertarung melawan monster peringkat 3, kan? Tidak apa-apa, kami akan mengambil misi, kata Lin Xiao setelah beberapa saat. Baru sekarang dia menyadari mengapa hadiah untuk mencari ramuan ini begitu tinggi. Bepergian ke hutan dengan aman pada jarak yang begitu jauh itu sulit. Jika mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat dalam perjalanan mereka, itu berarti malapetaka bagi mereka. Ada binatang peringkat 3, Lin Yun juga ragu setelah mendengar penjelasan wanita itu. Lin Xiao melirik kakaknya dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir dan percayalah padaku. Kita akan bisa mengalahkan mereka. Wen Renyu menghela nafas. Bagaimana seharusnya mereka mempercayai Lin Xiao? Sejauh ini, mereka hanya mengalahkan monster peringkat 3 di bawah pengawasan Penatua Wang. Tanpa perlindungan dari Penatua Wang, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan monster peringkat 3. Pokoknya, kita akan mengambil misi. Wanita itu memandangi tiga bocah keras kepala di depannya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, jika mereka ingin mencari kematian mereka sendiri, dia tidak akan ikut campur. Sudah banyak orang yang sekarat karena mengambil misi di luar liga mereka. Ini tokennya. Saat kamu menyelesaikan misi, kembalikan token itu kepada kami beserta buktinya. Untuk misi pembunuhan, mereka biasanya mengambil kepala. Untuk pengumpulan jamu, jelas mereka harus mengambil kembali jamu itu dan menyerahkannya kepada wanita itu. Mengerti? Semoga beruntung. Mereka bertiga meninggalkan asosiasi dan langsung menuju ke gerbang. Wen Renyu mengerutkan alisnya. Kamu tidak akan membeli apa-apa dulu. Apa? Makanan. Masih banyak daging, kata Lin Xiao tak berdaya.
Karena mereka mengemas daging mereka ke dalam tas, ada lebih dari cukup makanan untuk mereka selama mereka tinggal di kota. Dia bukan orang yang tinggal di satu tempat, jadi jelas, dia ingin bepergian dan mencari lebih banyak petualangan. Obat-obatan. Dengan kalian berdua di sekitar, apakah ada kekurangan obat? Lin Xiao terdiam. Baik Lin Yun dan Wen Renyu sudah menyiapkan banyak obat kemarin sampai ruangan menjadi kotor. Jika itu masih belum cukup, dia akan sangat terkejut. Tidak ada salahnya mempersiapkan lebih banyak. Lin Xiao mengangkat bahu. Kurasa tidak perlu. Setelah kita membunuh orang itu, kita akan langsung pergi ke tepi hutan. Apa menurutmu aku perlu khawatir tentang kekurangan obat? Wen Renyu memikirkan apa yang dikatakan Lin Xiao. Mereka hanya menempuh perjalanan selama seminggu sehingga jumlah obat yang mereka miliki sudah lebih dari cukup. Lagi pula, berapa kali mereka akan terlibat dalam pertempuran. Binatang buas peringkat 1 dan binatang tanpa peringkat itu bisa dikalahkan hanya dengan tamparan. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Melihat tekad di mata Lin Xiao, dua lainnya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa lagi dan mereka pergi ke hutan. Para penjaga melihat mereka keluar dari kota dan hanya melirik sebentar sebelum melanjutkan pekerjaannya sebagai penjaga. Ada banyak orang yang keluar dari kota dan bukan tugas mereka untuk memeriksa mereka kecuali ada semacam keadaan darurat di dalam kota. Misalnya, orang penting terbunuh secara tiba-tiba. Kecuali kecelakaan semacam itu terjadi, tidak akan ada orang yang peduli pada mereka yang keluar kota. Di dalam hutan. Bang. Bab 122, melawan binatang peringkat 3. Bang. Lin Xiao menatap babi hutan di depannya dengan perasaan campur aduk. Dia masih ingat bahwa hanya 2 tahun yang lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berlari ketika dia menghadapi binatang yang sama. Tapi sekarang, binatang itu terlempar hanya dengan satu pukulan. Dia tidak perlu menggunakan keterampilan apapun untuk membunuh binatang yang sudah terlempar begitu jauh dari tempat asalnya. Saudara laki-laki, Lin Yun memperhatikan bahwa saudaranya sepertinya kesurupan. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa agak aneh, aku Lin Xiao. Kekuatannya berkembang pesat, tetapi dia tahu bahwa kecepatan ini masih belum cukup. Ada begitu banyak orang jenius di dunia dan jika dia benar-benar ingin menjadi kaisar, dia harus menjadi orang jenius di antara para jenius. Wen Renyu memandang binatang itu dan tersenyum. Fondasi biasanya membutuhkan waktu lama dan setelah itu, kekuatanmu akan semakin tumbuh semakin kuat. Benar. Apakah kita akan tinggal di sini sampai malam hari, kakak? Lin Yun bercanda. Lin Xiao tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke kejauhan. Ayo pergi. Iya. Dengan gerakan cepat, mereka bertiga dengan cepat menjelajahi hutan. Mereka telah melihat peta, jadi mereka hanya mengikuti arah yang tertera di peta yang telah mereka lihat sebelumnya. Desir. Mengaum. Ketika raungan binatang yang tiba-tiba mengganggu perjalanan mereka, Lin Xiao berhenti sejenak. Dia berbalik untuk melihat satu arah dengan bingung. Raungan itu kuat dan berdasarkan perkiraannya, itu pasti beberapa binatang buas. Lin Xiao. Kurasa, kita harus lari. Pada saat ini, mereka akhirnya merasakan bahwa bumi bergetar. Pepohonan bergoyang seolah-olah ada hembusan angin kencang dan jeritan binatang lain terdengar. Ekspresi mereka berubah seketika saat mereka membalikkan badan dan mulai lari sejauh mungkin. Membantu. Jeritan bernada tinggi menarik perhatian mereka. Seorang wanita, tanya Lin Yun, namun dia tidak melambat sedikit pun. Dia memiliki perasaan bahwa jika mereka berhenti, mereka mungkin tidak dapat dengan aman keluar dari insiden ini sepanjang hidup mereka. Saya rasa begitu. Lin Xiao menoleh ke belakang dan melihat siluet datang ke arahnya. Berdasarkan kecepatan dan aura di sekitar wanita itu, dia dapat memperkirakan bahwa orang di hadapannya pasti penggarap pendirian yayasan. Penggarap pendirian yayasan. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Lin Xiao memilih untuk mengabaikan wanita itu. Jika bahkan penggarap yayasan tidak bisa mengalahkan binatang itu, apa yang bisa dilakukan oleh beberapa penggarap pelatihan tubuh? Berlari. Hei, tolong aku. Aku masih ingin hidup, nona muda. Lin Xiao balas berteriak. Bahkan jika wanita itu adalah orang tercantik di seluruh dunia, dia tidak akan ragu untuk lari. Benar-benar lelucon.
Jika seseorang ingin menikmati seorang wanita, mereka harus hidup terlebih dahulu. Mengaum. Suara raungan datang dari belakang dan binatang buas yang berlari ke arah mereka adalah seekor harimau besar. Wanita itu mengutuk dengan keras dan mengacungkan pedangnya. Namun, serangan itu nyaris tidak menggores harimau di belakangnya. Bahkan, harimau itu semakin marah. Memotong, mengaum. Bis rank 3, Wenren Yu menyimpulkan ketika dia melihat kekuatan binatang itu. Tentu saja, mereka masih melarikan diri. Ketika harus melarikan diri atau bersembunyi, Wenren Yu jelas akan mencetak gol pertama karena reaksi instingnya ketika menghadapi bahaya adalah lari atau bersembunyi agar dia bisa tetap hidup. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia mengingat pelatihan yang dia lakukan dengan Elder Wang di mana mereka bertiga dipaksa untuk melawan bis rank 3. Ini jarang terjadi karena Elder Wang biasanya membiarkan mereka bertarung melawan bis rank 2 dalam pertarungan solo, tetapi mereka masih berhasil membunuh bis rank 3 setelahnya, menghabiskan waktu lama untuk bertarung. $678. Wanita itu mengutuk lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan melesat ke arah Lin Xiao dan yang lainnya. Sebagai penggarap pendirian yayasan, dia jelas jauh lebih cepat daripada mereka karena mereka tidak menggunakan keahlian mereka. Saat Lin Xiao hendak menyuruhnya menjauh dari mereka, dia melihat tangan wanita itu mencoba meraih pakaiannya. Matanya menjadi sedingin es saat dia memukul balik. Bang! Pukulan gunung menghentikan wanita itu. Wanita itu memiliki ekspresi heran di wajahnya ketika dia melihat Lin Xiao, namun ada juga keputusasaan. Tolong aku, bohong. Apakah kau pikir bahwa aku akan membebaskanmu jika kamu tidak membantu saya? Meski masih dalam bahaya, wanita itu berteriak keras, mengancam mereka. Teriakannya hanya membuat mereka bingung karena mereka sangat yakin bahwa mereka bahkan tidak mengenal wanita ini. Bahkan jika dia kuat, hak apa yang dia miliki untuk mengancam orang asing yang hanya melewati daerah ini? Apakah mereka ingin membantu atau tidak tergantung pada suasana hati mereka? Terhadap wanita yang tidak tahu berterima kasih seperti ini, tidak satu pun dari mereka yang mau membantunya. Jika dia bisa dibunuh oleh binatang itu akan jauh lebih baik. Apakah kamu mendengarku? Kau pikir kau ini siapa menyuruhku seperti itu? Lin Xiao bertanya balik dengan dingin. Saat ini, Lin Yun dan Wenren Yu semakin dekat dengan Lin Xiao dalam upaya untuk melindunginya jika perlu. Tapi melihat bagaimana Lin Xiao masih percaya diri, mereka tahu bahwa menghadapi wanita seperti ini, itu tidak perlu. Mengaum. Binatang itu telah mencapai posisi mereka. Lin Xiao melihat wanita itu ingin menggunakan dia sebagai tameng saat dia bergerak di belakangnya. Dengan marah, Lin Xiao memprakarsai penghindaran bulan dan muncul kembali 5 meter dari wanita itu. Anda. Mengaum. Memotong. Harimau itu menebas ke arah wanita itu. Dia mengangkat pedangnya untuk memblokir tetapi karena dia percaya bahwa Lin Xiao tidak punya pilihan lain selain memblokir, reaksinya datang terlambat. Harimau itu berhasil menerobos pertahanannya. Wanita itu menggertakkan giginya dan menggunakan keahliannya untuk bergerak ke samping. Matanya memerah saat dia melihat binatang buas di depannya. Bajingan. Bab 123, melawan binatang peringkat 3-2. Bajingan. Mengaum. Binatang itu mengabaikan provokasi itu dan bergegas maju untuk menyerang wanita itu lagi. Mata wanita itu berkilat saat dia menukik ke samping. Matanya menangkap pandangan Lin Yun dan Wenren Yu, yang menuju ke arah Lin Xiao. Tapi ketika dia mendekati mereka dan mencoba membiarkan binatang itu menyerang mereka, mereka menghilang. Ini. Wanita itu hanya berhasil memalingkan kepalanya ke samping ketika dia melihat mereka berdua muncul di samping Lin Xiao. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu seseorang yang begitu tidak tahu malu yang akan melarikan diri begitu mereka melihat binatang buas seperti itu. Apakah mereka tidak tega membantu? Mengaum, memotong. Binatang buas itu menerkam ke depan dan kali ini, pakunya tertanam jauh ke dalam tubuh wanita itu. Wanita itu menebaskan pedangnya, mencoba membunuh binatang itu, tetapi gagal menembus pertahanan harimau. Gigit. Lin Yun mengerutkan alisnya, merasa sedikit mual. Baru kali ini dia melihat harimau memakan kepala manusia seperti itu.
Nyatanya, dia merasa agak tidak enak karena dia tahu bahwa kematian wanita itu agak terlalu mengerikan. Namun, dia tidak akan melangkah untuk membantu wanita itu. Dia jelas berusaha memanfaatkannya untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Jika mereka tidak cukup cepat atau tidak memiliki skill Moon Evasion, mereka akan mati di tangannya. Apakah kamu tahu siapa dia? Lin Xiao bertanya dengan nada dingin. Wenren Yu menggelengkan kepalanya. Dia pikir Lin Xiao ingin membantu karena wanita itu memang terlihat cantik. Namun, ada juga pria yang tidak akan jatuh pada godaan kecantikan dan untungnya Lin Xiao termasuk di antara mereka. Setidaknya untuk sekarang. Ketika Lin Xiao akhirnya menemukan wanita yang dia minati, Wenren Yu tidak tahu bagaimana nasib pria ini. Jika itu dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan jika wanita di depannya adalah wanita yang dia cintai. Tapi karena itu orang asing, dia tidak peduli. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ada banyak keluarga yang kuat di kota Fengyi, jadi sulit untuk mengetahui siapa dia ketika kita baru saja memasuki kota, tambah Lin Yun. Lin Xiao mengangguk dan menatap wanita mati di tangan binatang harimau itu. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sekarat karena binatang buas. Bahkan, salah satu penyebab kematian terbanyak di desa itu adalah karena binatang buas. Wanita itu tidak beruntung bertemu dengan Lin Xiao, yang tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan hanya karena dia berjenis kelamin lebih adil. Karena dia berani mencoba menyakitinya, dia tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bunuh binatang itu. Oke. Wenren Yu dan Lin Yun menyebar ke dua arah segera sementara Lin Xiao mengeluarkan pedang yang baru dibelinya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan meluncurkan tubuhnya ke arah harimau yang sudah membuang sisa setengah tubuh wanita itu ke samping seperti membuang sampah. Tindakannya tampak seperti mengatakan, ini tidak enak, Petui. Desir. Harimau itu mencurahkan perhatiannya kepada para penantang baru itu dan menyiapkan kuda-kudanya. Matanya terkunci ke arah Lin Xiao, yang bergegas dari depan. Tanpa ragu, binatang itu meraung. Mengaung. Lin Xiao menyingkir ke samping, memperhatikan bahwa raungan binatang itu terdengar seperti serangan suara. Meskipun itu mungkin tidak efektif untuk monster berperingkat lebih rendah, raungan beberapa monster berperingkat lebih tinggi berpotensi menghambat aksi mereka. Lin Xiao tidak akan pernah membiarkan mereka memanfaatkannya seperti itu. Dia masih sedikit tidak mengerti tentang beberapa serangan karena serangan gelombang suara hanya bisa dilakukan oleh monster peringkat 3 atau lebih. Desir, memotong. Setelah mencapai sisi binatang harimau, Lin Xiao tidak ragu dan mengayunkan pedangnya secepat mungkin. Serangannya segera mencapai binatang itu dan memotong lapisan luar kulit binatang itu. Namun, itu masih luka dangkal. Hentikan gerakannya. Bang! Lin Yun meninju ke depan dengan pukulan gunung dari belakang, mengejutkan harimau itu. Harimau yang marah mencoba memutar tubuhnya tetapi Wenren Yu telah tiba dan dengan cara yang sama meninju harimau di tempat yang berbeda. Bang! Mengaung! Sialan kau manusia, kau berani menyerangku dengan serangan lemah seperti itu. Meski sudah berada di body training peringkat 10, keduanya menyadari bahwa serangan mereka tidak banyak membantu dalam mengalahkan binatang harimau itu. Baik Wenren Yu dan Lin Yun dengan cepat mundur saat harimau itu mengayunkan cakarnya yang besar dengan marah. Pergerakan Qi di udara memberitahu mereka bahwa binatang harimau itu juga mampu mengendalikan Qi. Ini juga alasan mengapa wanita itu gagal mengalahkan binatang harimau itu. Ketika binatang belajar bagaimana menggunakan Qi di udara, mereka akan menggunakannya untuk pertahanan dan serangan, meningkatkan kekuatan mereka. Wenren Yu mengerutkan alisnya. Hati-hati, Lin Xiao, apakah Anda membutuhkan bantuan racun? Saat dia berbicara, Wenren Yu sudah menyiapkan botol di jarinya. Dia tidak memiliki cincin spasial dan belum berniat untuk membelinya. Karena itu, racunnya disembunyikan di dalam pakaiannya. Tidak dibutuhkan. Mata Lin Xiao berkedip saat dia menerkam ke depan. Pedang gunung, jurus kedua. Jika langkah pertama yang dia pelajari dari Mountain Sword adalah untuk menjaga serangan dan pertahanan yang stabil dan kokoh, langkah kedua adalah yang berfokus pada kekuatan dan kekuatan. Dengan gerakan lincah,
Lin Xiao menghentikan langkahnya dan menusukkan pedangnya ke arah luka macan yang dibuatnya tadi. Menusuk. Mengaum. Sialan kau manusia, apa menurutmu kau bisa membunuhku hanya dengan satu serangan? Pedang Lin Xiao ditusuk jauh ke dalam luka binatang itu, tetapi tidak mencapai titik vital. Mata Lin Xiao bersinar dengan kekejaman saat dia meninju pedangnya dengan pukulan gunung, mengirim pedang untuk merobek tubuh harimau itu. Memotong. Mengaum. Bab 124, Pembuat Onar. Suara daging robek memenuhi hutan. Pada saat ini, tidak ada yang terus bergerak saat mereka melihat binatang harimau itu meraung dengan marah sekali lagi. Suara itu dengan jelas memenuhi area itu, mencegah mereka pergi. Serangan suara sangat tangguh. Itulah yang dipikirkan Lin Xiao ketika dia akhirnya melihat binatang harimau itu jatuh ke tanah. Matanya memperhatikan binatang buas di depannya dengan hati-hati, khawatir jika itu hanya berpura-pura mati. Sudah tidak bernafas lagi, kata Wen Renyu dari samping. Dia melangkah maju dan mengeluarkan belati sebelum merobek daging harimau sekali untuk membuka perut binatang itu. Pemandangan bola indah di dalam tubuh binatang itu menarik perhatian mereka. Inti binatang. Selain binatang yang tidak memiliki peringkat, binatang lain akan memiliki inti binatang di dalam tubuh mereka. Ukuran dan warna inti menandakan pangkat dan juga kekuatan mereka. Inti binatang juga sangat berguna untuk pelatihan, itulah sebabnya pelatihan mereka sejauh ini berjalan lancar. Penatua Wang memberi mereka inti binatang yang mereka peroleh untuk mereka latih, yang membuat mereka maju lebih cepat. Wen Renyu mengambil inti binatang itu dan kemudian mendorongnya ke Lin Xiao. Simpan dan gunakan saja, kamu yang paling lambat. Bibir Lin Xiao berkedut, namun dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah. Dia jelas selalu mendapatkan yang terbaik dari inti binatang buas yang telah mereka kumpulkan, tapi dia masih yang paling lambat untuk maju. Tentu saja pelakunya adalah karena ada seekor naga yang mengintai di dalam tubuhnya dan perlu diberi makan. Makanan naga, energi Qi. Ambil daging binatang itu, Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Xiao menatap binatang itu dan kemudian menganggukkan kepalanya. Dia melihat mayat wanita yang tergeletak tidak jauh dari mereka. Kepala dan bagian dadanya sudah lama menghilang, hanya menyisakan lengan, kaki, dan sebagian perut. Berjongkok tidak jauh dari wanita itu, Lin Xiao mengambil cincin tata ruang dari jari wanita itu dan menyerahkannya kepada Wen Renyu. Kau memberikannya padaku. Wen Renyu terkejut. Lin Xiao bahkan tidak meluangkan waktu untuk memeriksa apa yang ada di dalam cincin tata ruang sebelum memberikannya kepadanya. Apakah Lin Xiao sangat mempercayainya sehingga dia akan membocorkan sesuatu kepada orang lain? Kamu tidak memiliki cincin spasial. Ayo pergi dan kita akan memeriksa isinya nanti. Mengerti? Jika wanita itu benar-benar dari keluarga berpengaruh, jelas siapapun yang mengejar wanita itu pasti akan sampai di tempat ini. Luka di tubuh wanita itu hanya dari binatang harimau, jadi Lin Xiao dan yang lainnya tidak khawatir mereka akan dituduh sebagai pembunuhnya. Namun demikian, mereka masih mengambil cincin tata ruang, yang berarti bahwa orang-orang ini mungkin tidak akan melepaskan mereka. Desir. Hanya 5 menit setelah Lin Xiao pergi, beberapa orang tiba di lokasi. Mata mereka melebar saat melihat mayat tanpa kepala di depan mereka. Berdasarkan luka di tubuh wanita itu, jelas bahwa dia dibunuh oleh binatang buas yang baru saja mereka kejar. Ini, apa yang harus kita lakukan? Yah, kita bisa melaporkan bahwa dia meninggal dalam misi, kan? Itu benar. Pria muda yang bertindak sebagai pemimpin itu mengerutkan alisnya. Matanya mendarat di tangan wanita itu dan menyadari bahwa cincin tata ruang telah menghilang. Seketika, ekspresinya berubah aneh. Apakah ada orang lain selain kita di sini? Kota Fengyi terletak tidak jauh dari sini. Mungkin ada beberapa orang yang datang ke sini dan lewat, jawab temannya. Pemimpin melihat ke arah kota Fengyi lalu ke noda darah di tanah. Dia langsung menyadari bahwa siapapun yang melewati daerah ini telah membunuh binatang harimau dan mengambil cincin tata ruang wanita itu. Namun, tidak mungkin membuktikan hal seperti itu kecuali mereka ada di sini saat itu terjadi. Ini menyusahkan, gumam pemimpin itu. Pemimpin, ayo kembali ke sekte.
Ambil sesama murid junior kita dan kita akan menjelaskan apa adanya, kata pemimpin itu dengan nada datar. Jika mereka meninggalkan tubuh murid junior mereka di sini dan tidak memberikan penjelasan apapun, mereka akan dikejar sampai akhir. Tetapi jika mereka menunjukkan bahwa muridnya mati karena binatang buas, mereka mungkin masih bisa mendapatkan keringanan hukuman. Tapi dia putri dari tetua. Pemimpin memandang murid dengan ekspresi dingin. Jika kamu ingin melarikan diri, jangan ragu untuk pergi. Pria muda itu tertegun tapi kemudian dia menggigit bibirnya. Banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang yang baik dan harus berjuang keras untuk bisa masuk ke sekte saat itu. Jika masalah ini terkait dengan mereka, apakah mungkin bagi mereka untuk keluar? Mereka ingin menangis. Jika bukan karena mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk berkultivasi, mereka tidak akan pernah mau tinggal di sekte ketika mereka menghadapi hal seperti ini. Menjadi pelarian akan jauh lebih buruk daripada menghadapi cobaan karena jika mereka melarikan diri, pada dasarnya mereka membuang masa depan mereka. Sekelompok pria memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak bodoh tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selain itu, dengan sikap wanita itu, banyak yang tidak menyukai wanita ini dan sekarang, merekalah yang disalahkan. Nasib yang sangat buruk. Lin Xiao dan yang lainnya jelas tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu dan latar belakangnya. Mereka segera pergi dan hanya berhenti sebentar untuk memasak daging harimau untuk dimakan sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa binatang lain tetapi untuk binatang peringkat 2 dan lebih rendah, satu orang sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka. Bis peringkat 3 cukup langka, jadi mereka cukup beruntung untuk tidak bertemu lagi. Haruskah kita memeriksa cincin tata ruang sekarang? Wenren Yu bertanya sebelum mereka beristirahat malam itu. Mereka masih membutuhkan beberapa jam lagi untuk mencapai Desari, lokasi misi mereka. Namun, mereka tidak ingin bepergian di tengah malam, jadi mereka memilih berhenti di sini. Lin Xiao mengangguk. Tentu, kamu bisa memeriksanya sekarang. Baiklah. Mengambil cincin tata ruang, Wenren Yu tidak perlu berusaha keras untuk masuk ke dalam. Cincin spasial tanpa pemilik dapat diikat dengan pemilik baru selama mereka memiliki ki untuk melakukan pekerjaan itu. Suci. Bab 125, berlatih sambil tidur. Apa itu? Lin Xiao bertanya dengan cemberut. Wenren Yu adalah orang yang konservatif dan secara alami tidak diketahui mengutuk orang lain tanpa berpikir. Baginya gatal untuk mengutuk segera setelah dia membuka cincin tata ruang menunjukkan bahwa apa yang dilihatnya tidak biasa. Lihat ini. Mengambil batu di tangannya, Wenren Yu menyeringai. Mata Lin Xiao dan Lin Yun terpaku pada batu. Kisamar yang terlihat di permukaan memberitahu mereka bahwa batu itu bukan batu biasa. Selain itu, bentuknya memang sengaja. Batu roh. Lin Xiao bertanya dengan heran. Wenren Yu mengangguk. Iya. Dia telah tinggal di sekte Tai cukup lama untuk melihat batu roh dengan matanya sendiri. Tidak salah lagi bahwa batu di tangannya pasti batu roh. Sial, wanita itu pasti sangat kaya untuk bisa memiliki begitu banyak batu roh di cincin tata ruangnya. Mata mereka berbinar saat melihat batu roh. Ini benar-benar harta karun. Setelah menjelajahi cincin tata ruang beberapa saat lagi, Wenren Yu menunjukkan segalanya. Wanita itu tidak benar-benar menyimpan banyak barang tetapi ada banyak emas dan batu roh. Tampaknya wanita itu sangat kaya. Adapun senjatanya, dia sepertinya hanya memiliki satu pedang yang dia gunakan belum lama ini. Tentu saja, mereka tidak mengambilnya karena beberapa senjata dicap dengan pemiliknya Ki dan mungkin ada orang yang mengenalinya. Jika mereka tidak ingin berhubungan dengan wanita itu, lebih baik mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang wanita itu. Untung dia hanya seseorang yang sangat mencintai uang, kata Wenren Yu setelah beberapa saat. Mereka dapat menggunakan uang itu untuk membeli jamu dan obat lain yang diperlukan. Alkemis adalah pekerjaan yang membakar uang dan jelas, dia tidak ingin mendapatkan apa-apa dari itu. Melatih dan membuat banyak obat untuk dijual lagi. Lin Xiao mengangguk. Kami akan membagi batu roh. Adapun jamu, obat-obatan, dan uang, kamu bisa menyimpannya Wenren Yu. Terima kasih bos. Bos. Melihat Wenren Yu sombong, Lin Yun merasa pikirannya menjadi kosong.
Jika dia tidak salah, Wen Renyu sangat mengeluh tentang melayani Lin Xiao. Tapi sekarang, dia secara sukarela mengubah cara dia berbicara dengan Lin Xiao. Sangat berubah-ubah. Mari kita istirahat dan melanjutkan perjalanan kita besok, Lin Xiao memutuskan dan menyimpan batu roh. Batu roh adalah barang yang mengandung qi dan biasanya digunakan untuk berdagang antar kultivator. Anda juga bisa menggunakan batu roh untuk berlatih dengan menyerap qi di sana. Namun, batu roh sangat mahal dan tidak akan digunakan oleh orang biasa. Lin Xiao ingat bahwa batu roh dihargai 10 liang emas, itulah sebabnya dia tidak pernah berpikir untuk membelinya di masa lalu. Tapi sekarang dia mendapatkan banyak batu roh hanya dari merampok mayat. Ada total 12 batu roh. Menyipitkan matanya, Lin Xiao mengingat penjelasan yang diberikan Wen Renyu kepadanya belum lama ini. Kamu hanya bisa belajar bagaimana membuat Spirit Stone ketika kamu mencapai Golden Core Stage. Pada saat itu, kamu pasti akan menjadi sangat kaya dan bisa berdagang dengan banyak emas. Panggung inti emas. Satu-satunya kemungkinan bagi wanita itu untuk memiliki begitu banyak batu roh adalah apakah keluarganya kaya raya atau karena dia memiliki penggarap panggung inti emas yang melindunginya. Jika itu yang pertama, Lin Xiao harus berhati-hati kalau mereka memberi hadiah. Jika itu yang kedua, Lin Xiao mungkin perlu bersiap untuk melawan kultivator panggung inti emas sesegera mungkin. Betapa merepotkan. Namun, Lin Xiao tahu bahwa jika dia ingin maju, dia harus mengambil resiko. Tidak ada manfaat tanpa mengambil risiko. Sekarang berlatih. Lin Hu. Apa? Lin Hu terbangun saat mendengar Lin Xiao memanggilnya. Bantu aku berlatih saat aku sedang tidur. Lin Hu, serius. Mengambil batu roh, Lin Xiao menyimpannya di dalam sakunya dan mulai menarik qi ke dalamnya. Dia menyeringai. Bantu aku terus menggambar qi bahkan ketika aku sedang tidur, Lin Hu. Kamu bajingan malas. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya ingin memutuskan hubungan suara dengan Lin Hu? Lin Xiao bisa tidur nyenyak. Di sisi lain, Lin Hu terus menarik energi dari batu roh kepadanya. Karena dia dan Lin Xiao terhubung, jelas bahwa bahkan dalam tidurnya, Lin Xiao akan berlatih. Namun, metode ini lambat dan tanpa batu roh, itu tidak akan memberikan banyak efek karena Lin Xiao hanya bisa berlatih selama beberapa menit untuk hasil yang sama sepanjang malam. Tapi karena batu roh memberi banyak qi, pekerjaan Lin Hu lebih mudah dan mirip dengan bagaimana jika Lin Xiao berlatih secara normal. Akhirnya, Lin Xiao menemukan cara curang untuk menjadi lebih kuat. Sebuah metode yang tidak dapat ditiru oleh siapapun kecuali mereka juga memiliki binatang buas yang kuat yang dapat mengendalikan qi meskipun mereka berada di dalam kesadaran tuannya. Setelah merenungkan malam itu, Lin Xiao akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Wen Renyu dan Lin Yun bangun lebih awal dan sudah sibuk berlatih dengan batu roh. Spirit Stone tidak hanya berguna untuk penggarap pelatihan tubuh tetapi juga penggarap pendirian yayasan. Jelas, tidak satu pun dari mereka yang ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kakak, kamu tidak berlatih? Lin Yun bertanya ketika dia melihat Lin Xiao sedang memanggang daging dari binatang buas kemarin yang mereka buru. Lin Xiao memiringkan kepalanya. Aku sedang berlatih. Tetapi, Lin Xiao mengeluarkan batu roh yang dia simpan di dalam sakunya. Setelah satu malam pelatihan, itu sudah berkurang menjadi setengahnya sementara Lin Xiao sudah setengah jalan menuju body training peringkat 10. Melihat batu roh di tangan Lin Xiao, Lin Yun benar-benar terdiam. Dia akhirnya menjabat tangannya. Kamu jenius, kakak. Aku bukan tandinganmu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.